Sahabat Hikmah, masih tentang pembahasan kisah Raden Said Sunan Kalijaga, konon, yang kesaktiannya lebih unggul daripada waliullah yang lainnya. Pembahasan kali ini, admin akan menceritakan Sunan Kalijaga yang sempat menikah dengan Nyi Roro Kidul. Inilah siasat Sunan Kalijaga mempersunting Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang masih jarang diketahui. Atas siasat Sunan Kalijaga dengan mempersunting Nyi Roro Kidul membawa dampak besar bagi kerajaan. Strategi yang dilakukan Sunan Kalijaga terhadap Nyi Roro Kidul tentu bukan tanpa alasan. Sahabat Hikmah, mari kita simak kisahnya berikut ini. Ketika kita mendengar nama Ratu Laut Selatan, atau Ratu Pantai Selatan, kita seringkali membayangkan sosok misterius yang mengendalikan lautan di selatan Pulau Jawa. Sosok ini juga dikenal sebagai Ibu Ratu Kidul. Namun, apakah Anda tahu bahwa di balik mitos ini tersimpan kisah unik tentang siasat Sunan Kalijaga yang mempersunting Nyi Roro Kidul? Dalam video ini, kita akan membahas kisah menarik dan memahami makna dan maksud di balik pernikahan tersebut. Sebelum kita memasuki inti cerita, mari perkenalkan tokoh utamanya. Ratu Laut Selatan, juga dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan, adalah sosok misterius yang seringkali dihubungkan dengan mitos dan legenda di Jawa dan Bali. Dia juga dikenal dengan nama Ratu Rara Kirana sebelum digantikan oleh Ratu Rara Kadita. Namun, siapa sebenarnya Ratu Laut Selatan? Ratu Laut Selatan adalah sosok Ratu Jin yang konon menjadi penguasa lautan di selatan Pulau Jawa, terutama di Samudra Hindia. Kepercayaan ini dikenal luas oleh suku Sunda dan suku Jawa, serta diakui oleh masyarakat Bali. Namun, kekuatan apa yang dimilikinya sehingga mampu mengendalikan lautan dan mendapatkan julukan Ratu Laut Selatan? Ternyata, Ratu Laut Selatan memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama dalam bidang ilmu kebatinan. Salah satu prestasinya yang paling mencolok adalah kemampuannya untuk menaklukkan Nyi Blorong, makhluk mistis dengan kekuatan dahsyat. Setelah Nyi Blorong ditaklukkan, dia menjadi pembantu Istana Laut Selatan. Namun, perseteruannya dengan Nyi Roro Kidul membuatnya akhirnya diusir dari istana. Inilah saat pilar bendera Borobudur didirikan olehnya. Dalam cerita ini, terdapat 3 tokoh utama yang sering kali menjadi fokus perhatian masyarakat: Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, dan Nyi Blorong. Ketiganya memiliki peran penting dalam kisah ini dan sering kali menjadi subjek pembicaraan di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Sosok ini adalah Ratu Laut Selatan yang paling terkenal. Dia memiliki kekuatan luar biasa dan dianggap sebagai penguasa lautan di selatan Jawa. Orang-orang memuja dan menghormatinya, dan kepercayaan pada keberadaannya masih sangat kuat hingga saat ini. Merupakan anak asuh dari Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul juga memiliki peran penting dalam cerita ini. Kisahnya seringkali dihubungkan dengan legenda asmara, di mana dia dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan, yang cantik dan mempesona. Nyi Blorong, makhluk mistis yang memiliki kekuatan mengerikan. Nyi Blorong pernah ditaklukkan oleh Ratu Laut Selatan, dan perjuangannya melawan Nyi Blorong merupakan salah satu bagian menarik dari cerita ini. Dalam perjuangannya melawan berbagai makhluk mistis, Ratu Laut Selatan memiliki senjata andalan yang sangat kuat. Senjata ini termasuk panah tujuh penjuru mata angin dan tombak nirwana cakra langit. Menariknya, senjata ini pernah dipinjamkan oleh Sunan Kalijaga untuk mengalahkan Prabu Siliwangi, seorang tokoh besar dalam sejarah Jawa Barat. Sunan Kalijaga bahkan menempa senjata tersebut dan memberinya nama Karera Reksa. Senjata ini akhirnya menjadi pusaka Agung Buana sebelum dikembalikan ke pemiliknya. Kini, mari kita bahas inti cerita yang menjadi fokus utama pembahasan kali ini, yaitu siasat Sunan Kalijaga dalam mempersunting Nyi Roro Kidul. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh spiritual yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Namun, apa yang membuatnya memutuskan untuk mempersunting Nyi Roro Kidul?
Sunan Gunung Jati, cucu dari Prabu Siliwangi, memperkenalkan Sunan Kalijaga kepada Ratu Laut Selatan, yang saat itu adalah Ratu Rara Kadita, anak dari Prabu Siliwangi. Yang mengejutkan, Ratu Laut Selatan akhirnya memeluk Islam, dan Sunan Kalijaga menjadikannya istri spiritualnya. Namun, pernikahan ini tidak memiliki tujuan untuk memiliki keturunan, melainkan ada maksud terselubung di baliknya. Konon, Sunan Kalijaga mempersunting Ratu Laut Selatan karena ingin meminjam tombak Nirwana Cakra Langit yang dimiliki oleh Ratu Rara Kadita. Tombak ini sangat penting dalam rencananya untuk mengalahkan Prabu Siliwangi, yang menjadi rival Kesultanan Demak. Pertarungan sengit antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi terjadi selama seminggu, dan akhirnya, Sunan Kalijaga keluar sebagai pemenang. Kekalahan Prabu Siliwangi membuatnya kurang suka pada Kesultanan Demak, dan tentu saja, membuat Ratu Pantai Selatan merasa bangga pada suaminya yang telah mengalahkan ayahnya. Kisah siasat Sunan Kalijaga dalam mempersunting Nyi Roro Kidul mengandung banyak makna dan pesan yang mendalam. Ini mencerminkan hubungan antara spiritualitas, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam budaya Jawa. Selain itu, kisah ini juga mencerminkan betapa pentingnya kesetiaan dalam menjalani perjalanan hidup, baik dalam hal agama maupun dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, cerita ini tidak hanya menjadi bagian dari mitos dan legenda yang memikat, tetapi juga merupakan cerminan dari kekayaan budaya dan sejarah Jawa. Sebuah kisah yang patut kita nikmati dan pelajari, mengungkapkan rahasia di balik siasat Sunan Kalijaga yang mempersunting Nyi Roro Kidul. Demikian sejarah siasat Sunan Kalijaga mempersunting Nyi Roro Kidul yang telah kami rangkum, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, like, share dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.